Dugaan kasus pelecehan seksual anak terjadi di pusat perbelanjaan. Ustadz Kondang Yusuf Mansur tersandung kasus investasi batu bara, tabung tanah, patungan usaha hingga petren. Izin usaha 12 gerai Holy Wings di Jakarta dicabut. Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret aktor laga Iko Uwais naik ke penyidikan. Polisi masih periksa sejumlah saksi. Halo, selamat malam saudara. Laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang Selatan. Terduga pelaku yang sempat mengancam terduga orang tua korban terindikasi gangguan jiwa. Sorotan lainnya saudara, Ustadz Kondang Yusuf Mansur tersandung kasus investasi batu bara dan tabung tanah. Para investor pun mengaku tidak pernah menerima keuntungan. Sejumlah investor pun menggeruduk kediaman Yusuf Mansur menuntut keuntungan investasi. Jangan sembarangan ya, kamu udah megang anak-anak kecil di bawah. Pengunjung pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan digegerkan dengan penangkapan seorang pria yang diduga melecehkan sejumlah anak di dalam mal. Video yang tersebar di media sosial memperlihatkan beberapa orang tua dan petugas keamanan mal mengamankan pria tersebut. Pelaku bahkan sempat mengancam terduga orang tua korban saat berada di ruangan petugas keamanan mal. Mana alamat si pembunuh? Beberapa kali pelaku sempat mencoba kabur hingga bersitegang dengan petugas keamanan. Terduga pelaku langsung dibawa ke Polres Tangerang Selatan. Pada penyelidikan awal, pria berinisial ABS terindikasi gangguan jiwa. Selanjutnya diadakan mediasi karena berhubung itu ada indikasi gangguan mental, terus dimediasi oleh tim tiket, ketemulah mediasi. Selanjutnya dibawa diamankan ke rumah sakit jiwa Dharma Graha Serpong. Polisi berjanji akan melakukan penyelidikan lebih dalam sambil menunggu hasil diagnosa kejiwaan terduga pelaku yang saat ini masih berstatus saksi. Bila dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa, terduga pelaku akan diproses secara hukum. Kita menunggu hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit, manakala hasilnya tidak ada gangguan, tetap kita tidak lanjutin secara prosedur. Demikian. Pelecehan seksual terhadap anak bukan delik aduan, sehingga proses hukumnya tidak membutuhkan laporan korban. Jika memenuhi unsur pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku pelecehan seksual bisa dijerat hukuman paling lama 4 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Beralih ke dugaan kasus investasi batubara yang menyeret nama Jaman Nur Khotib Mansur atau yang lebih dikenal sebagai Ustadz Yusuf Mansur. Puluhan orang menggeruduk kediaman Yusuf Mansur di Cipondoh, Kota Tangerang pada Senin 20 Juni 2022. Mereka merupakan pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor, Jawa Barat yang menuntut keuntungan investasi batubara sejak tahun 2009. Namun, upaya mereka gagal lantaran Yusuf Mansur tidak ada di rumah. Sebelum penggerudukan, mereka sempat menghubungi pihak Yusuf Mansur untuk bermusyawarah, tapi tidak mendapat respon. Yusuf Mansur sendiri sempat mengunggah postingan melalui Instagram kalau dirinya akan bertolak ke Timur Tengah. Menurut salah satu investor batubara, ia tergoda berinvestasi ketika Yusuf Mansur mendatangi Masjid Darussalam dan menyampaikan programnya. Di antara beberapa tawaran-tawaran beliau adalah bahwa dengan investasi batubara Jabal Nur itu kita bersedekah sambil berinvestasi, di mana 50% daripada hasil keuntungan itu diberikan kepada beliau untuk membangun pesantren Darul Quran, di mana beliau ingin membimbing atau mendidik anak-anak muda Indonesia menjadi hafiz Al-Quran. Kemudian beliau itu menceritakan bahwa pahala yang banyak dan kemungkinan untuk menjadi kaya raya dunia dan akhirat. Nurholik tidak sendiri, Zaini Mustafa selaku kuasa hukum para investor menyebut sedikitnya ada 250 orang yang telah menggelontorkan sejumlah uang untuk berinvestasi. Menurut Zaini, yang juga ikut menanamkan uangnya untuk investasi, Yusuf Mansur menawarkan keuntungan di atas 20% setiap bulannya. Namun, hingga 12 tahun berlalu, para investor tidak mendapat keuntungan sepeser pun.
Jalan hukum pun ditempuh. Salah satu investor melaporkan Yusuf Mansur ke polisi. Yang dari Polda dilimpahkan ke Jakarta Timur, ini sudah ada surat dari Polres Jakarta Timur ya, Polres Jakarta Timur. Intinya perkara tersebut dilimpahkan kembali ke Polsek Ciracas. Nah, kami lagi nunggu, nanti Polsek Ciracas tentu akan memberitahu kami dan akan meminta keterangan kepada kami. Ini suratnya. Januari lalu Zaini Mustafa telah terlebih dahulu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tahun 2009, Zaini telah menyerahkan uang sebesar 80 juta rupiah dengan janji bunga 11,2% per bulan. Namun, sejak Januari 2010, Zaini tidak pernah menerima keuntungan investasi. Zaini pun menuntut ganti rugi hingga 98,7 triliun. Yusuf Mansur belum memberikan komentar terkait pelaporan dan gugatan yang menimpanya. Namun melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Yusuf Mansur menyebut ia baru akan angkat bicara setelah proses hukum selesai. Nanti saja, setelah semua selesai proses hukum. Saya nyaman sekali dinarasikan apa saja dan gimana saja. Nggak apa-apa kok. Tak hanya kasus investasi batubara, Yusuf Mansur juga terjerat kasus tabung tanah pada tahun 2011. Kasus program tabung tanah ini bermula dari pengajian yang diikuti 3 penggugat, yaitu Surati dan Aida Alamsyah di Hong Kong pada 2014 silam. 3 orang pekerja imigran itu tertarik mengikuti program tersebut dan berinvestasi masing-masing sekitar 4,6 juta hingga 4,9 juta rupiah. Mereka dijanjikan keuntungan dari bagi hasil program tersebut. Namun hingga kini, hasil yang dijanjikan tidak kunjung datang. Dia bilang untuk membantu ibu-ibu para TKW agar kerjanya nyaman dan hasilnya itu dibantu untuk kedepannya ada gitu. Dan jujur saya pribadi dan teman-teman sangat ingin sekali, ingin banget dan bersyukur kalau ternyata ada seorang Yusuf Mansur, atau memang waktu itu lagi viral beliau seorang ulama, ustadz. Jadi kami percaya aja. Bu, mari kita tabung tanah, di mana di saat dia mengajak itu dia menjanjikan kami akan mendapat aset dan bagi hasil. Namun, dalam putusan sidang perdata yang dibacakan Majelis Hakim pada Rabu 22 Juni 2022, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari kuasa hukum Yusuf Mansur karena penggugat tidak menyertakan satu pihak lain sebagai tergugat. Harusnya, pihak lain yang disertakan adalah Koperasi Merah Putih selaku pemilik program tabung tanah. Gugatan yang diajukan oleh penggugat itu kurang pihak. Jadi Majelis Hakim menerima eksepsi kami menyangkut gugatan kurang pihak. Keputusan hakim yang menerima eksepsi kuasa hukum Yusuf Mansur atas kasus tabung tanah dinilai oleh para penggugat bukan sebagai kekalahan. Yang benar itu adalah putusannya gugatan tidak dapat diterima. Itu berbeda dengan penolakan. Pokok perkaranya yang menjadi masalah yang kita gugat itu belum diperiksa oleh hakim karena hakim berpendapat harus ditambah para pihaknya. Jadi kita kurang, ini bukan cuma saudara Jaman aja nih bahasa awamnya. Anda harus masukkan juga yang namanya Koperasi Merah Putih. Jadi belum masuk ke inti pokok permasalahan. Jadi bukan penolakan. Itu saya luruskan dulu. Masih ada satu gugatan lagi yang harus dihadapi Yusuf Mansur. Kasusnya masih sama, soal tabung tanah. Dalam gugatan yang diajukan oleh Sri Sukarsi dan Marsiti, Yusuf Mansur diminta untuk membayar ganti rugi senilai Rp337.960.000. Para penggugat juga meminta hakim untuk menyatakan bahwa Yusuf Mansur melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Yusuf Mansur pun diminta membayar uang paksa atau duang som sebesar Rp5 juta per hari kepada para penggugat. Selain itu, para penggugat meminta PPATK membuka aliran dana para penggugat kasus program tabung tanah. Saudara, sederet kasus investasi menjerat Ustadz Yusuf Mansur.
Kasus Wan Prestasi patungan usaha hotel haji dan umrah, serta gugatan 14 mantan karyawan Petren menanti Yusuf Mansur di pengadilan. Sederet kasus investasi menyeret Ustadz Yusuf Mansur. Gugatan lain terkait investasi adalah kasus Wan Prestasi, patungan usaha hotel haji dan umrah. Para investor menilai Yusuf Mansur ingkar janji atas patungan usaha tersebut. 12 investor menggugat dan menuntut Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang untuk membayar kerugian dengan total Rp785.360.000. Hingga kini, proses pengadilan masih berjalan. Para penggugat berharap tergugat bersedia membayar kerugian investor. Sekitar awal Februari akhirnya saya ikut program tersebut dengan transfer langsung ke Ustadz Yusuf Mansur. Nah, dari situ beberapa minggu kemudian kami dapat sertifikatnya yang menyatakan ditandatangani oleh Ustadz Yusuf Mansur. Nah, dalam sertifikat tersebut ada di situ ditertera bahwa kami akan mendapat 8% keuntungan. Terus setelah 10 tahun uangnya akan balik. Nah, setelah balik uangnya pun kita masih dapat keuntungan gitu. Nah, ternyata sampai hari ini saya sudah menginjak 9 tahun belum ada apapun gitu. Saya terima uang. Sementara uang tersebut saya kumpul-kumpul buat nanti setelah saya pensiun gitu. Program investasi yang berujung gugatan Wan Prestasi tersebut dicetuskan Yusuf Mansur pada tahun 2012 melalui program dakwah di salah satu televisi swasta. Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan bagi para investor sebesar 8% per tahun. Namun, para investor belum mendapatkan keuntungan hingga saat ini. Dalam keterangan Kompas.com pada 8 Januari 2022, Yusuf Mansur mengaku senang atas dugaan kasus Wan Prestasi yang menjerat dirinya dibawa ke jalur hukum. Belum usai kasus Wan Prestasi, Yusuf Mansur masih harus menghadapi kasus lain. Di Bandung, Jawa Barat, 14 mantan karyawan Petren di Kota Bandung menggugat Yusuf Mansur atas hak gaji karyawan selama kurang lebih 20 bulan dan pesangon. Gugatan tersebut telah masuk ke Disnaker Kota Bandung. Yusuf Mansur selaku pemilik dari PT Petren dituntut membayar kewajiban kepada perusahaan senilai Rp616 juta. Zaini Mustafa selaku kuasa hukum para mantan karyawan Petren menyebut sudah 2 kali melakukan bipatrit dengan mengajukan proposal pada 3 Juni 2022 untuk penyelesaian hak 14 karyawan Petren. Lalu, 24 Juni 2022, PT Petren menyatakan dari 14 karyawan, nominal hak 10 karyawan tidak dipermasalahkan. Namun, 4 karyawan lainnya dinyatakan tidak berhak mendapat pesangon dan hanya mendapat gaji. Dari Rp616 juta, PT Petren akan membayar Rp451.864.041. Pak, kami masalah angka sudah setuju, tetapi masalah tenggang waktunya kami tidak mau dipermainkan lagi, karena kan udah 2 tahun, Mbak. Masa sekarang mau minta lagi 9 bulan baru diangsur, jadi 3 tahunan dong, hampir 3 tahun kan gitu. Yusuf Mansur yang dikenal sebagai pendakwa kondang kini menjadi perbincangan publik terkait sederet kasus investasi yang menjeratnya. Pria kelahiran Jakarta 19 Desember 1976 ini juga dikenal sebagai pengusaha dan pimpinan pondok pesantren Darul Quran Ketapang di Cipondoh, Tangerang. Namun, Yusuf Mansur sempat memiliki catatan kelam. Pada 1998, Yusuf Mansur yang terjun di bisnis informatika terlilit hutang lebih dari Rp1 miliar dan sempat mendekam di penjara selama 2 bulan. Setahun kemudian, Yusuf Mansur kembali masuk penjara atas kasus yang sama. Terinspirasi dari pengalamannya selama di penjara, Yusuf Mansur mengeluarkan buku berjudul Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang. Saudara, polisi tetapkan 6 tersangka kasus promosi miras yang dinilai menodai agama. Diketahui motif pelaku untuk meningkatkan penjualan yang tidak memenuhi target 60%. Izin usaha 12 gerai Holy Wings di Jakarta pun dicabut.
Sementara itu, kasus dugaan penganiayaan yang menyeret aktor laga Iko Uwais naik ke penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan tersangka dan masih akan memeriksa sejumlah saksi. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 tersangka kasus promosi minuman beralkohol gratis yang dinilai menodai agama dan melanggar Undang-Undang ITE di bar dan restoran Holy Wings. Keenam tersangka tersebut merupakan karyawan Holy Wings Indonesia yang memiliki jabatan dan peran berbeda dalam mempromosikan miras berbau sara. EJD dengan jabatan Direktur Kreatif Holy Wings, NDP selaku Kepala Tim Promosi, DAD sebagai Desainer Promosi Miras, EA dan AAM sebagai Admin Tim Promo, dan AAB selaku Social Media Officer. Keenam tersangka dijerat pasal berlapis tentang penodaan agama serta informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari hasil pendalaman diketahui motif pelaku untuk meningkatkan penjualan yang tidak memenuhi target 60%. Motif yang disampaikan para tersangka terkait dengan adanya iklan yang kemudian diduga mengandung unsur sara ataupun penistaan agama ini, mereka menyampaikan mereka hanya ingin menarik lebih banyak konsumen untuk datang ke outlet-outlet, khususnya outlet-outlet yang penjualannya itu di bawah target mereka. Sebelumnya, Ormas JP Ansor melaporkan ke Barreskrim Polri atas kasus promo penjualan miras Holy Wings yang diduga mencemarkan dan menistakan agama karena menggunakan nama Muhammad dan Maria serta diunggah akun Instagram @holyWingsIndonesia pada Kamis 23 Juni lalu. Selain itu, Ormas Pemuda Pancasila dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI DKI Jakarta turut melaporkan Holy Wings ke Polda Metro Jaya atas dugaan yang sama. Kalau ini promosi menggunakan Muhammad boleh mendapatkan free alkohol, itu sama artinya dia menyuruh umat muslim untuk minum alkohol. Dan di mana yang namanya minum alkohol ini ya kami sudah hal yang lumrah diharamkan oleh agama. Sebagai bentuk protes atas promosi miras yang dinilai berbau sara, JP Ansor DKI Jakarta menggelar konvoi mendatangi 3 gerai Holy Wings di kawasan Senopati, Senayan, dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Jumat 24 Juni lalu. JP Ansor juga menuntut penutupan tempat hiburan Holy Wings. Menanggapi protes dan kecaman tersebut, pihak Holy Wings melakukan permintaan maaf melalui laman Instagramnya. Holy Wings menjelaskan sudah memberikan sanksi berat kepada tim promosi dan menyebut tidak ada maksud mengaitkan unsur agama dalam promosinya. Sementara, pengacara sekaligus salah satu pemilik saham Holy Wings, Hotman Paris Hutapea, mendatangi kediaman Ketua MUI Kholil Nafis untuk meminta maaf perihal viralnya kasus promo alkohol gratis ini. Kholil Nafis pun menyambut baik permintaan maaf Hotman Paris. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha seluruh Holy Wings di Jakarta yang berjumlah 12 gerai. Pencabutan izin dilakukan berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DKI Jakarta, yaitu belum adanya sertifikat jenis usaha bar yang terverifikasi. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan untuk lebih hati-hati lagi. Dan mari kita saling menghormati, menghargai. Apalagi Indonesia ini negara yang sangat plural. Buntut peristiwa promosi yang diduga mengandung unsur penodaan agama ini, sejumlah gerai Holy Wings di beberapa daerah turut menjadi sorotan. Di Manado, Sulawesi Utara, Ormas Laskar Manguni Indonesia atau LMI mendatangi kafe Holy Wings di kawasan Megamas pada Sabtu 25 Juni lalu. Mereka memprotes promosi minuman beralkohol yang dinilai melecehkan dan melukai umat beragama. Bahkan, mereka juga akan mendorong wali kota untuk mengevaluasi izin usaha Holy Wings. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor menyegel kafe dan restoran Elvis yang merupakan kafe bekas Holy Wings Bogor selama 2 pekan. Penyebabnya, ditemukan ratusan botol minuman beralkohol, padahal izin usaha yang didaftarkan tidak untuk menjual miras. Pemkot juga mengancam akan mencabut izin usaha restoran Elvis. Temuan ini bermula saat Wali Kota Bogor Bima Arya pada Sabtu 25 Juni lalu hendak mengecek apakah kafe Elvis yang masih satu grup dengan Holy Wings Indonesia juga menerapkan promosi serupa berbau sara. Melakukan pengecekan atas izin yang diberikan
yang diberikan ini bukan untuk menjual alkohol di atas 5%. Tetapi dari pengecekan kami hari ini, kami sekaligus tadi mengecek bersama Kawas Padandim, ini ditemukan alkohol di atas 5%, rata-rata 10%, rata-rata 40%. Sorotan lainnya di laporan khusus. Penyidik Polresta Bekasi Kota telah merampungkan gelar perkara kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan aktor laga Iko Uwais. Setelah melakukan gelar perkara, polisi menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini dan telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan adanya tersangka dan akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk dokter yang melakukan visum terhadap pelapor. Jadi, dalam proses penyidikan ini, penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti tersebut cukup, maka kita akan lakukan gelar perkara kembali untuk menetapkan siapa tersangkanya. Iko Uwais dijadwalkan kembali diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu lalu. Namun dirinya tidak hadir dan menunda pemeriksaan tersebut karena masih mengupayakan perdamaian atas kasus yang menimpa dirinya. Sebelumnya, Iko Uwais dilaporkan atas dugaan pemukulan dan pengeroyokan desainer interior sekaligus tetangganya bernama Rudi pada Sabtu 11 Juni 2022. Namun kuasa hukum Iko Uwais membantah laporan kronologi versi pelapor. Iko Uwais pun melapor balik Rudi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.